Makan enggak? Wah, kita semua Bapak. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMPN 10 Cibinong dan Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah hadir untuk menyaksikan aksi nyata diseminasi budaya positif ini. Puja dan puji mari kita panjatkan kepada Ilahi Rohi, salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in tabi'at, dan kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam acara hari ini saya akan menampilkan ini susunan acara hari ini. Pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, dan yang ketiga penyampaian materi, dan yang terakhir penutup. Ya, untuk mengefisiensikan waktu, ya kita melangkah ke pertama yaitu pembukaan. Mari kita sama-sama untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga pertemuan hari ini kita selalu diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian susunan yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada beliau saya persilakan untuk menyampaikan sepatah atau dua patah kata. Kami persilakan kepada beliau Bapak Asep Buhari Muslim SPD. Saya persilakan untuk ke depan. Masalah tuh baik dulu. Lanjut. Ya, untuk materi Itu kan bisa dikata Pak. Bisa. Ya. terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan beberapa sepatah kata dan dua patah katanya. Atas motivasinya saya ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya penyampaian materi. Ya, sebelum kita ke materi, saya punya ice breaking, ya. Ini dengan melakukan senyum 30 detik, ya. Usahakan sesama jenis, ya. Takut-takutnya gimana gitu, ya. Ya, silakan untuk mencari pasangannya masing-masing. Boleh Pak Kepala Sekolah untuk di depan, ya, ada, ya. Dari sini Sama Bapak. Ya, secara tidak langsung, ya, belum dimulai pun sudah senyum, ya. Jadi silakan untuk ini kan diaplikasikan untuk pimpinan, ya. Silakan. Senyum. Ayo berhadapan, ayo. Ya, saya hitung, ya, komando saya. Siap, 1, 2, 3. Ya, ya, selesai, ya. Bagaimana rasanya? Iya, ya, berarti walaupun sederhana itu
itu sangat memberikan nuansa yang positif ya. Ya, kesepakatan dalam diskusi ini saya mencoba pertama kita harus bisa menghargai siapapun ya dalam acara diskusi ini. Jadi nanti harus ada diskusi sedikit ya. Kalau misalkan saya memintakan pendapat, ya mudah-mudahan ada yang mau ya memberikan pendapat itu. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik ya. Mungkin dari Bapak atau Ibu mau menambahkan kesepakatan forum diseminasi ini, boleh? Ya, silakan Bu Risti. Boleh minum. Iya, gimana semuanya? Bapak Ibu boleh semuanya? Boleh ya, sepakat. Jadi semuanya dibolehkan untuk minum dan makan ya, cemilan ya, boleh. Kita sepakat ya. Mungkin ada tambahan lain, ada nggak? Cukup? Cukup ya. Boleh main HP? Gak boleh ya? Ya, berarti tidak boleh main HP ketika presentasi ya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Selanjutnya ini kenapa saya melakukan aksi nyata ini? Pertama, yaitu latar belakang saya itu latar belakangnya karakter anak kita saat ini baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar benar-benar jauh dari nilai kebajikan yang diharapkan. Padahal seorang sudah menerapkan budaya positif namun belum maksimal dan masih perlu dibenahi karena tidak sesuai dengan kebutuhan murid dan umumnya. Pada abad 21 ini pengaruh budaya luar dan lingkungan sangat berpengaruh merusak karakter generasi masa depan anak-anak kita ya. Sepakat kan? Sepakat ya? Ya. Oleh karena itu, guru memiliki peran penting dalam merancang sebuah strategi yang efektif dan berpihak pada murid untuk menentukan arah dan tujuan pendidikan agar murid tidak salah arah. Menurut saya penerapan disiplin positif merupakan unsur utama dalam pencapaian tujuan pendidikan Merdeka Belajar karena penerapan disiplin positif dapat mendorong tumbuhnya karakter yang lebih kuat pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu latar belakangnya ya. Kemudian selanjutnya tujuan aksi nyata yaitu tujuannya pertama menciptakan murid yang merdeka belajar dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua menumbuhkan budaya positif. Yang ketiga mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Yang keempat menumbuhkan budi pekerti. Yang terakhir mengajarkan murid mencari solusi dari suatu permasalahan. Ya, gitu. Ya, di dalam budaya positif itu ada beberapa langkah-langkah. Pertama, bukan bagian-bagian materi ya. Pertama, ada disiplin positif motivasi. Yang kedua, ada perilaku manusia. Ketiga, ada keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Ya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti yang saya barusan sebutkan. Jadi saya tanya kepada Bapak Ibu guru, mungkin pernah menerapkan budaya positif di kelas? Bagaimana? Siapa? Ayo. Ya, mungkin pernah ya, tapi belum menyadarinya ya bagian-bagiannya. Mungkin pernah ya, semuanya juga ya. Ini hanya
eh, menguatkan saja ya. Ya di sisi positif ya menurut saya itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak bertanggung jawab dan menumbuhkan diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan ya. Ini disiplin positif. Pernah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas? Pernah ya? Pernah ya. Berarti ini hal tidak asing lagi di pendengaran Bapak Ibu Dewan Guru ya. Ya, profil 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Kita sebagai guru itu harus membangun karakter dengan karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan nalar kritis. Ya, kita sebagai seorang guru harus bisa memupuk atau menumbuh kembangkan keenam profil pelajar Pancasila ini, ya, betul, ya. Kita sama-sama harus ada kolaborasi yang kerjasama, jangan sampai yang guru A berkata apa, gitu, yang B harus berkata apa. Kita harus mempunyai satu tujuan, ya. Betul? Ya. Betul nggak Pak Bu? Pak? Ya, betul ya. Ya. Terima kasih. Ya. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Ya. Apa itu motivasi? Bapak Ibu berani mungkin? Silakan. Ada yang lain, Bu Guru atau Ibu Guru? Bapak Guru silakan. Iya. Terima kasih Bapak ya. Pendorong ya. Pendorong. Yang lain mungkin ada lagi? Ya. Penyemangat ya, betul sekali. Ya, di sini 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ya. Ketiga motivasi perilaku manusia ini, yaitu jadi kita sebagai seorang guru harus bisa memupuk motivasi itu dalam dirinya seorang murid, ya, bukan dari pengaruh dari eksternal, yaitu yang mana? Yang ini nih, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin kita juga ya, betul apa enggak nih? Kalau misalkan nggak sekolah takut dimarahin kepala sekolah, mungkin itu ya, enggak ya? Pada bagus-bagus di sini ya. Pertama, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, contohnya misalkan menampilkan suatu prestasi yang ingin diakui oleh teman-teman, misalkan dari lingkungan sekitarnya, bahwa kita itu memiliki potensi, ya, itu yang kedua ini itu sangat memiliki impact yang kurang baik, ya. Kalau misalkan kedua ini selalu tertanam di dalam anak, itu memiliki impact yang kurang baik. Contohnya misalkan karena suka terlalu dipuji, ketika tidak ada yang dipuji, itu nantinya akan anak itu menjadi down, ya, karena tidak berasal dari dalam diri, ya, itu betul nggak? Ya, jadi kita sebagai seorang guru, mari sama-sama untuk memupuk motivasi kepada anak itu, menumbuh kembangkan, ya, menuntun itu di dalam untuk menanamkan motivasi harus berasal dari dirinya itu, ya.
Siap? Sama-sama? Ya. Ya, terima kasih. Saya punya di sini punya eh, contoh ya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya. Ya. Sekarang ke kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia. Siapa Pak Guru atau Bu Guru yang mungkin tahu kebutuhan dasar manusia? Silakan. Ada Bu Siti, silakan. Atau yang lain, Bu Wiwi, Ibu Resti, Ibu Resti, mohon. Ada yang mau? Ya. Kebutuhan dasar manusia di sini ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, ada juga kebebasan dan kesenangan. Ya, terima kasih. Ya. Jadi sepakat ya Ibu bahwa ini juga menurut Ibu itu yang kebutuhan dasar manusia itu memiliki pertama bertahan hidup, kasih sayang, yang kedua kasih sayang, ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Ya ini studi kasusnya. Mungkin untuk lebih secara sederhana menurut pemahaman saya, jadi bertahan hidup itu maksudnya hubungannya apa? Maksudnya dengan siswa pasti ada ya hubungannya. Kenapa kebutuhan dasar manusia ini harus terpenuhi? Karena anak itu biasanya kalau salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi akan ada efek ya, akan akibat atau melakukan pelanggaran tertentu ya. Mungkin bisa dipahami ya sama Bapak Ibu dan Guru di sini. Betul nggak? Ya. Bertahan hidup itu contohnya misalkan ya kayak kebutuhan primer, sekunder, tersier kayak gitu seperti contohnya. Sandang, pangan, papan ya. Contohnya seperti itu ya. Contohnya ini saya yang mana? Di sini ada studi kasus ya. Ibu Zulaiha ya, guru wali kelas 9H sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya. Tommy beberapa anak telah mengeluarkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika anak menghadapi situasi seperti jika anak menghadapi situasi seperti Ibu Zulaiha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan melakukan hal itu? Silakan Ibu, ada komentarnya atau masukannya? Apa? Menurut Ibu ini masuknya kemana? Yang tadi? Ya, maksudnya ke bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Apa? Meminta bekal. Iya, mungkin ya bisa ya. Kebebasan ya. Ya, kita langsung aja ya ke pembahasannya. Ya kan, alasan Tommy pertama itu karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makan siang, maka kebetulan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, tadi makan, minum gitu, kebutuhan bertahan hidup. Ya, mungkin itu alasan pertama ya.
Kemudian alasan Tommy yang kedua, ya, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi, ya, adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, berarti jawaban Bapak Ibu tadi itu tidak salah, ya. Ya, selanjutnya, ya, alasan yang ketiga karena temannya jadi takut dengan dia akan menuruti keinginannya. Ya, alasan ketiga itu, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar yang dasar akan kekuasaan. Ya. Alasan keempat, ya, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya kebebasan. Ya. Yang terakhir, karena ia melakukannya karena ia iseng saja, ingin, dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Ya, itu alasan Tommy yang kelima. Karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Ya. Mungkin yang untuk 5 kebutuhan manusia itu sudah ada gambaran, ya. Jadi bisa sebagai seorang guru harus bisa memperhatikan, ya, dalam penyampaian materi baik di kelas ataupun di luar kelas supaya anak itu lebih nyaman dalam belajarnya, ya. Insya Allah, ya, kita sama-sama untuk bisa menerapkannya. Amin, ya. Ya, silakan. Bu. Ya, yang terakhir ini 5 posisi kontrol restitusi, ya. 1 ada sebagai penghukum, ya. Yang kedua ada guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga ada sebagai guru sebagai teman, ya. Yang keempat sebagai guru sebagai pemantau, dan yang kelima guru sebagai manajer, ya. Mungkin saya bertanya ke Bapak atau Ibu guru di sini, yang sering Bapak Ibu lakukan di kelas yang mana? Coba nomor 1, 2, 3, 4, 5 atau 6? Ada 5, ya. Silakan. Penghukum, ya. Ya. Ya, yang lain mungkin pernah melakukan yang manajer atau pemantau atau teman? Ya, siapa? Ibu, ya, Bu Iwin pernah, ya, hebat Bu Iwin, ya. Yang lain, Bu guru yang lain ada? Ya. Ya, dengan mengikuti hari ini kita sama-sama menyadarkan bukan untuk menggurui, ya. Kita di sini bahwa 5 posisi kontrol restitusi ini, pertama itu yang paling, ya, yang sering dilakukan biasanya itu banyaknya guru sebagai penghukum, ya. Penghukum ini biasanya tanpa ada perjanjian, misalkan antara murid dan siswa dan dengan guru, ya, gitu. Jadi harus itu biasanya tiba-tiba tanpa ada alur yang jelas, itu sebagai penghukum, ya. Contohnya seperti itu, ya. Contohnya tiba-tiba kan itu akan menghasilkan impact yang orang lain, ya. Contohnya bisa dendam, ya, sakit hati, ya, itu. Maka kita jangan melakukan posisi seperti penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah, ya. Merasa bersalah, ya. Contohnya seperti, ya,
ini kemana ya? Maaf. Nih, ya, penghukum, pembuat rasa bersalah, contohnya berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu bla 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 bla, ya, itu contohnya pembuat rasa bersalah, ya, itu salah satu contoh, ya, kata-kata. Mungkin pernah ya, enggak ya, hebat-hebat guru di sini. Kemudian sebagai teman, contoh kata-katanya di sini, ya, membuahkan alasan-alasan untuk muridnya, ya, teman, ya. Jadi kita antara guru dan murid itu melakukan kayak teman, ya, itu. Contohnya seperti itu kata-katanya, ya. Ayo lakukan demi ibu, itu kata-katanya seperti itu, ya. Di situ ada, silakan Bapak Ibu baca sendiri, pahami sendiri, ya. Kemudian pemantau, yaitu di sini menghitung dan mengukur, ya. Contoh misalkan, kalau kamu misalkan melakukan 1 kali lagi, saya panggil orang tuanya, itu dengan batasan-batasan tertentu, misalkan, ya. Misalkan kalau lewat 3 kali, itu orang tuanya misalkan akan dipanggil, itu berbicara kepada anak, ya. Itu contohnya seperti itu, ya. Menurut saya yang saya pahami, ya. Dan yang paling ideal itu sebagai manajer, ya, manajer, ya. Manajer di sini yaitu mengajukan pertanyaan, ya, mengajukan pertanyaan. Contohnya ini mungkin mau dibaca atau memahami gimana? Cukup memahami saja, ya. Ya, paham nggak? Ya, ini. Ya, posisi yang untuk menguatkan tadi, posisi kontrol restitusi, yaitu biasanya dilakukan oleh guru sebagai manajer, ya. Yaitu guru dapat berbuat sesuatu bersama murid yang mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi, ya. Itu manajer, ya, bukan menghakimi, ya. Nah, ini segitiga, yaitu adanya segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi ini memiliki beberapa tahapan, ya. Ya, biasanya dilakukan oleh guru sebagai manajer, ya. Itu dilakukan, ya, posisi kontrolnya. Jadi satu kesatuan, ya. Nih, ciri-ciri restitusi. Pertama, restitusi itu bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, ya. Yang kedua, restitusi ini memperbaiki hubungan antara si korban dengan si antagonis, ya, biasanya itu. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan, ya. Silakan Bapak Ibu bisa membaca sendiri, ya. Restitusi ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi segala sesuatu pasti ada alasannya, punya tujuan, ya. Yang kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi restitusi ini sebetulnya itu kalau misalkan kita salah, misalkan, ya, kita itu salah, itu membuat kita itu, kalau misalkan salah, mental kita pun, ya, tidak down ketika salah, ya. Dan misalkan ketika kita benar pun tidak menjadi suatu kebanggaan, ya, gitu. Jadi
salah satunya itu ya ini tahapan dalam sekitar 3 institusi ini ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas ya. Menstabilkan identitas yaitu menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Contohnya, misalkan saya melakukan restitusi, Bapak di sini contohnya ya, Bapak di sini tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Contohnya seperti itu. Itu salah satu pertanyaan untuk kemudian untuk menstabilkan identitas ya. Contohnya seperti itu. Jadi untuk menstabilkan emosi anak ya, supaya tidak sedih ya atau patah semangat karena kesalahan itu tersendiri ya. Ini contohnya ya, silakan Bapak Ibu baca sendiri ya, mungkin ya. Jangan yang tadi ya, buat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Contohnya itu ya, Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk tahapan siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Contoh di sini, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya, itu salah satu contoh menstabilkan identitas ya. Mungkin ya. Maaf. Ini ya. Terus nama sopan matematika. Tingkat dulu. Matematika. Apa kita di balik kaya nih? Ya. Konten TikTok kan. Bukan misalkan. Orang ngelirenkeun heula teh. Ya selanjutnya yang pertama itu menstabilkan identitas, dan yang kedua validasi tindakan yang salah ya. Validasi tindakan salah ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif ya, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak ya. Itu validasi tindakan yang salah ya. Ya, validasi tindakan yang salah ini contoh kata-katanya yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, seperti itu ya. Kemudian apa yang penting bagi kamu. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Contoh kata-katanya. Kemudian maukah kamu belajar cara lain gitu. Ya, untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus contohnya memukul itu. Yang kemudian menanyakan keyakinan kelas ya. Jadi anak yang jadi di sini menanyakan keyakinan kelas itu ya
yang mana ya? Yang ini memvalidasi tindakan yang salah. Jadi anak itu diberikan yaitu kejadian tersebut itu atau kasus tersebut dikaitkan ditanyakan kepada anak ya. Menurut kamu melakukan hal yang demikian itu salah atau benar gitu ya. Contohnya itu yang sederhananya ya. Pasti Anda menanyakan menjawab dan pasti memiliki alasan-alasan tertentu, yaitu tadi karena kebutuhannya ada yang tidak terpenuhi ya itu. Jadi memiliki alasan-alasan tertentu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas ya. Dari kejadian tersebut contohnya misalkan yang kamu lakukan apa yang menanyakan dengan memberikan pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contoh hal misalkan sebelumnya nanti saya buka ya untuk videonya, saya pernah melakukan restitusi di dalam kelas ya itu pernah ya 2 orang anak ya. Nanti saya tampilkan. Jadi menanyakan keyakinan kelas di sini anak itu melakukan kejadian tertentu kemudian dihubungkan dengan keyakinan, menanyakan keyakinan ya dengan keyakinan kelas. Contohnya misalkan saya sebelum belajar itu ya dari awal tahun pelajaran itu melakukan kesepakatan belajar ya. Contohnya jadi antara guru dengan murid itu melakukan kesepakatan ya biar nanti kalau misalkan ada kejadian itu bisa enak ya, jadi sinkron dengan anak tersebut ya. Ini tugas saya pas melakukan segitiga restitusi ya. Ya, di sini saya menangani kasus ya. Kelihatan ya? Ya, di sini ada seorang siswa bernama Sofia Abdul Muti. Dia masih duduk di kelas 8. Murid ini selalu telat dan juga kadang-kadang tidak mengerjakan tugas mata pelajaran IPA. Ya, dikhawatirkan kasus ini siswa lain mengikuti sehingga diperlukan penanganan khusus. Di sini menggunakan saya penanganan dengan metode restitusi ya. Itu. Ini kasus pertama ya yang saya tangani ya. Belajar ya, ini berbagi saja ya. Mungkin ada yang lebih suhu di sini ya, Bu Yumin atau ya PKS ya. Ya, ini videonya.
Ya mohon bersabar Bapak Ibu. Gak ada suaranya ya? Silakan masuk. Duduk. Pas. Ya. Silakan masuk. Duduk. Ya ini memvalidasi tindakan yang salah ya.
satu contoh dari yang pernah saya aplikasikan di kelas dalam melaksanakan segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi itu memiliki 3 tahapan ya, yang sudah disebutkan tadi ya. Itu secara sederhananya ya. Di sini saya mohon maaf apabila cara penyampaiannya kurang ya memenuhi ya. Saya mohon maaf karena saya di sini juga sama belajar ya. Mohon dan saya ucapkan terima kasih ke Bapak ya, ke Bapak Kepala Sekolah ya, ke Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah berkenan melihat aksi nyata saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan limpahan yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhir alam usikum wa nafsikum kita